Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gaspar Mario Kaju. Kalian bisa panggil saya Gary. Saya adalah mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Pendidikan dan Bahasa Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Saat ini saya sedang menempuh perjalanan kuliah saya di semester 5. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Taksel selaku dosen pengampu mata kuliah konseling seni, sehingga saya boleh melakukan video talk ini untuk menganalisis suatu kasus dari sebuah film. Dan kasus ini akan saya analisis dengan menggunakan Vipatus-Ratef dari salah satu pendekatan konseling, dan juga akan saya kolaborasikan dengan salah satu teknik dari konseling seni. Nah teman-teman, tadi kan saya sempat menyinggung sedikit tentang kasus yang akan saya analisis dengan menggunakan sebuah film. Nah, kira-kira film apa sih yang akan saya analisis? Mau tahu filmnya apa? Iya teman-teman, nah judul filmnya itu adalah Pay It Forward. Oke teman-teman, nah sekarang saya akan mereview singkat tentang film Pay It Forward ini. Nah, jadi di sini Trevor adalah seorang murid kelas 7 yang mengambil kelas sosial di SMP di Las Vegas. Nah, dalam kelas ini ia mendapatkan tugas dari gurunya, yaitu Pak Simonet. Nah, Pak Guru menugaskan para siswa untuk membuat suatu aksi yang bisa membuat dunia menjadi lebih baik. Nah, di sini Trevor merencanakan sebuah program amal yang disebutnya Pay It Forward atau membayar di muka, di mana Trevor adalah penggerak gerakan ini sekaligus orang pertama yang memberi kebaikan kepada 3 orang asing. Nah, dan 3 orang ini harus melanjutkan kebaikan tersebut kepada 3 orang asing lainnya, dan mereka tidak boleh membalas kebaikan tersebut kepada sang pemberi kebaikan itu. Singkat cerita, gerakan ini akhirnya menyebar sampai ke Los Angeles dan mampu mengubah banyak orang, termasuk ibunya Trevor sendiri, Arlene McKinney, yang tadinya suka mengonsumsi minuman alkohol, suka mabuk. Mengapa? Karena ayahnya Trevor ini yang diperankan oleh John Bon Jovi, beliau ini adalah seorang pemabuk, pengangguran, dan suka memukul istri dan anaknya. Nah, karena ibunya Trevor secara tidak sengaja menjadi agen pemberi kebaikan, nah secara tidak sadar juga Arlene ini mulai mengubah kebiasaan buruknya yang tadinya suka minum alkohol, suka mabuk. Nah, beliau tuh sudah mulai mengurangi, bahkan sampai tidak minum lagi. Dan di film ini pun juga tadinya Arlene ini bertengkar dengan ibunya, dan karena dia secara tidak sengaja menjadi agen dari Pay It Forward ini, dia pun mau berbaikan dengan ibunya, dan bahkan dia mengundang ibunya untuk ke acara ulang tahunnya Trevor. Nah, mengapa saya membahas ini? Karena di film ini Trevor tuh sangat benci dengan ayahnya. Bencinya karena ayahnya itu ya suka minum, mabuk, pengangguran, dan suka memukul ibunya, dan dia pun juga terkadang kena abuse dari ayahnya ini. Nah, dan dia pun ingin mengubah ibunya, dan tapi secara tidak sengaja gerakan ini pun akhirnya sampai ke ibunya, dan ibunya pun mau berubah. Dan yang lebih menyenangkan Trevor adalah ibunya mau keluar dari toxic relationship ini yang telah dia lakukan bersama dengan ayahnya selama 13 tahun. Nah, lalu karena gerakan ini Trevor sampai dicari-cari oleh seorang wartawan yang bertanya-tanya, ini gerakan apa sih? Siapa sih yang pencetus gerakan ini? Nah, akhirnya wartawan ini tuh ketemu dengan Trevor di acara ulang tahunnya dia di rumahnya Trevor ini. Nah, lalu sang wartawan ini meminta izin dari ibunya Trevor maupun Trevor sendiri, apakah saya boleh mewawancarai dia. Dan singkat cerita, Trevor dan ibunya pun mau untuk melakukan wawancara. Nah, tapi di film ini yang diwawancara adalah Trevor, karena Trevor lah yang penggerak atau pencetus gerakan ini. Nah, Trevor diwawancarai oleh
wartawan ini, dan wawancara ini pun ditayangkan secara live di berita-berita di TV untuk menceritakan bagaimana sih awal mula gerakan ini bisa terjadi, bahkan sampai menyebar ke Los Angeles dari Las Vegas. Namun sayangnya setelah selesai diwawancarai, kejadian tragis menimpa Trevor ketika ia terlibat perkelahian dengan temannya yang berujung pada kematiannya. Setelah kita mendengarkan review singkat dari keseluruhan film ini, nah saya akan mulai melakukan analisis dari salah satu tokoh utama di film ini. Siapakah dia? Nah, yang pasti dia bukan Trevor, dan dia juga bukan mamanya Trevor. Lalu siapa sih kira-kira? Nah, kali ini yang akan saya analisis adalah gurunya Trevor sendiri, yaitu Mr. Eugene Simonet. Mengapa sih saya mau menganalisis dia? Secara singkatnya, menurut saya karakteristik dari Mr. Simonet ini sejauh pandangan saya tentang karakter beliau di film yang saya sudah saksikan ini, Mr. Simonet itu adalah orang yang tegas, disiplin. Dia selalu on time itu di setiap jam mengajar, dia tidak pernah terlambat, dan dia selalu membawa kamus untuk diberikan kepada anak-anaknya di kelas untuk mempelajari kosakata baru, kata-kata baru, vokab yang baru. Nah, seperti contohnya ada euforia, ada eufisma, dan lain-lainnya yang mungkin anak-anak itu belum pernah mendengarnya. Nah, di sini Mr. Simonet ini first impression orang-orang yang melihatnya adalah kok mukanya kok buruk banget sih, kenapa sih kok mukanya kayak begitu sih. Nah, ternyata beliau itu mengalami cacat fisik, yaitu berupa luka bakar di seluruh tubuhnya. Nah, sebelum saya mulai masuk untuk menganalisis permasalahannya, nah, yuk teman-teman kita saksikan cuplikan dari salah satu scene di film ini yang menceritakan tentang bagaimana sih kejadiannya si Mr. Simonet sampai memiliki cacat fisik itu. Nah, mau tahu gimana? Yuk kita saksikan bersama-sama cuplikannya. My father got on his knees and begged my mother, and my mother, she always took him back. I never understood it. She'd cover the bruises and the cuts, and she'd take him back. Because he begged, and he cried. And now you ask me what happened after he came back. No, go on! You said you wanted to know what happened to me, now ask me. I don't like this. Did he hurt you, Eugene? Ask me! Did he hurt you? Not for long. By 13, I was gone. I ran away. But I missed her. So I had to go back and see her. And so one night I did. Now ask me what happened that night. What happened that night you came back, Eugene? What happened? He was there, drunk as usual. Only this time I wasn't the same. I was 16 years old, and I was no longer afraid of him. And when I looked him in the eye and told him if he ever touched her again, I would kill him, he knew. He knew that he would never exist for me again. And I'm standing in front of the house. I'm telling her, I'm screaming for her to come out. I'm telling her she doesn't have to take it anymore. She really doesn't. She can come with me now. I don't even see it coming. He hits me in the side of the head with a 2x4, and I'm bleeding from my ear. And then he's dragging me. He's dragging me behind the house and into the garage, and then he's gone. A minute, 5 minutes, I don't know. And then he's back, and he's wetting me down. He's wetting me down, and I don't understand. I don't understand why water should smell so bad. I don't understand. And then I see it. I see this gas can. This red gas can from his truck. And he looks at me one last time. And he lights a match.
And the last thing I remember, and I'll never forget it, were his eyes. His eyes, because they were filled with this immense satisfaction. I'm so sorry. Don't tell me how sorry you are for me! Just tell me how you're gonna stop it happening to Trevor. You would never do that. Oh, Jesus, Arlene, he doesn't have to. All he has to do is not love him. Oke teman-teman, nah tadi kan kita sudah menyaksikan ya cuplikan Mr. Simonet yang menceritakan kronologi dia mengalami cacat fisik itu. Nah, saya review sedikit percakapan antara Mr. Simonet dan mamanya Trevor, Arlene McKinney. Di sini Mr. Simonet tuh menceritakan kronologinya itu bahwa dia merasa bahwa ayahnya Trevor dan ayahnya Mr. Simonet itu nggak jauh beda gitu sifatnya, pemabuk, abuser, maksudnya suka pukul ibunya dan Mr. Simonet sendiri. Nah, saat Mr. Simonet usianya masih 13 tahun, dia nggak tahan sama keadaan itu dan dia melarikan diri. Nah, tapi dia itu rindu dengan ibunya. Jadi di umur 16 tahun dia kembali ke rumahnya karena ingin bertemu dengan ibunya. Nah, ibunya ini pun dari saya bilang dia juga adalah korban kekerasan dari suaminya ini, dari bapaknya Mr. Simonet. Nah, tapi itu setiap kali bapaknya kayak setiap kali ibunya mungkin mau bercerai dengan bapaknya itu menangis, memohon begitu, tolong jangan kita jangan bisa atau gimana, mungkin ya seperti itu ceritanya. Karena dalam itu dalam prolog tadi si Mr. Simonet itu berkata bahwa ayahnya itu selalu menangis dan memohon untuk menerima dia lagi gitu, dan ibunya Mr. Simonet itu pada akhirnya selalu menerima ayahnya kembali gitu dan selalu menutup lukanya, maksudnya mungkin luka batin dan mungkin juga luka fisik juga kali ya teman-teman. Nah, selalu tutup dan selalu akhirnya menerima kembali ayahnya Mr. Simonet. Dan ketika saat si Mr. Simonet umur 16 tahun dia kembali ke rumahnya karena ingin bertemu ibunya. Nah, dia melihat bahwa ayahnya pun kembali mengulangi sifatnya yang buruk itu. Dia lagi minum-minum, lagi mabuk. Nah, terus Mr. Simonet itu bilang ke bapaknya, kalau lu berani nyakitin ibu lagi, gue akan menghajar lo atau akan membunuh lo. Nah, sini tuh sepertinya ayahnya Mr. Simonet nih merasa bahwa dia tuh udah nggak ada artinya lagi bagi Mr. Simonet ini. Nah, ketika dia lagi mencoba membujuk ibunya untuk pergi dari rumahnya, nah tiba-tiba bapaknya Mr. Simonet ini tuh menghajar dia dengan balok kayu sampai kupingnya berdarah dan dia diseret ke garasi mobil. Nah, saat itu tiba-tiba sekitar semenit atau 2 menit 3 menit, nah bapaknya Mr. Simonet ini kembali yang menyiram sesuatu ke Mr. Simonet dan dia bingung, ini bau air kok nggak enak banget sih. Nah, dan gak lama dia ngeh bahwa ternyata air itu adalah air bensin dari kaleng warna merah yang ada di truk bapaknya, di mobil bapaknya. Dan tak lama kemudian bapaknya pun mulai menyalakan api dan membakar dirinya. Dan hal yang tidak pernah dilupakan oleh Mr. Simonet dari bapaknya adalah mata bapaknya ketika beliau membakar Mr. Simonet. Dan tadi bagian terakhir Mr. Simonet itu berkata bahwa mata yang dia tidak pernah lupakan adalah mata ayahnya yang penuh dengan kepuasan yang luar biasa karena telah membakar dia, seperti itu. Nah teman-teman, dari cuplikan film tadi saya pribadi menganalisis bahwa kejadian yang menimpa Mr. Simonet ini itulah yang menjadi yang menyebabkan beliau
mempunyai perilaku lain selain mungkin di depan anak-anaknya dia terlihat tegas, dia disiplin, on time, dan dia selalu memperkenalkan kata-kata baru yang terdapat di kamus biar anak-anak makin kaya kosakata yang ada. Dan namun di sisi lainnya, nah beliau ini pun juga adalah pribadi yang tertutup dan minder, dan dia tuh sangat takut kalau sampai ada seseorang yang menghina dia atau mempertanyakan apa yang terjadi sama kamu, terjadi pada fisiknya maksudnya. Nah, karena itulah menurut saya ini adalah masalah yang dimiliki, yang mungkin Mr. Simonet itu tidak menyadari bahwa hal ini adalah masalah, karena dia karena dia mungkin dibalik sifat-sifatnya yang terlihat low bagi siswa, nah bagi orang lain, terutama bagi ibunya Trevor, ya beliau itu seperti ini sikapnya, betul, yang dia minder, dia takut, dan Trevor pun juga mengalami hal yang sama. Nah, dalam kasus ini saya akan menganalisis permasalahan Mr. Simonet dengan menggunakan pendekatan dari konseling Gestalt. Nah, Gestalt itu dicetuskan oleh tokoh yang bernama Frederick Fritz Perls. Nah, konsep dasar dari teori ini adalah here and now, atau di sini dan sekarang. Nah, Perls mengatakan bahwa kekuatan ada pada masa kini. Perls berpendapat bahwa kecemasan yang dialami individu karena adanya jarak antara kenyataan masa sekarang dan harapan di masa yang akan datang. Nah, jadi menurut saya, kalau saya lihat dari cuplikan film ini, Mr. Simonet ini masih mengalami ketakutan yang berasal dari masa lalu, dimana yaitu karena dia mengalami luka bakar yang cukup parah, ya menurut saya tuh cukup parah, bahkan sangat parah mungkin bisa dibilang. Nah, jadi beliau ya itu dia tertutup, dia minder, bahkan dia sampai takut untuk mencoba untuk mengungkapkan isi hatinya dan mau mencintai seseorang. Nah, dalam film ini Mr. Simonet ini lagi suka ini sama mamanya Trevor, dan mamanya Trevor pun juga suka juga sama Mr. Simonet. Nah, cuma dalam satu adegan juga tiba-tiba ayahnya Trevor yang tadinya udah lama pergi tahu balik lagi, dan karena itulah Mr. Simonet merasa marah karena ya ibunya malah memilih bapaknya kembali, dan mungkin harapannya adalah bapaknya ini akan berubah, namun ternyata tidak berubah juga bapaknya Trevor. Nah, ya itulah makanya terjadilah adegan yang tadi yang saya tanyakan videonya. Nah, jadi Mr. Simonet nih takut bahwa dengan apa yang dia miliki, catat fisiknya itu, orang pasti nggak akan ada yang mau sama dia gitu loh. Padahal kenyataannya kebaikannya dia itu yang membuat mamanya Trevor itu jatuh cinta sama beliau. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan filosofi dari konseling Gestalt. Nah, menurut Perls, sudut pandang mengenai manusia, individu adalah individu yang dapat membedakan konflik dan masalah yang dapat diselesaikan dan tidak dapat diselesaikan. Nah, jadi individu yang sehat adalah individu yang tahu kayaknya konflik atau masalah ini tuh kayaknya bisa diselesaikan deh. Kayaknya konflik atau masalah ini kayaknya tidak dapat diselesaikan deh. Nah, kalau dalam film khususnya bagi Mr. Simonet, menurut saya masalah yang dapat diselesaikan itu adalah dimana dia dapat memaafkan kesalahan ayahnya, dan mungkin ayahnya sudah meninggal dalam film ini ceritanya. Nah, cuma menurut pandangan Perls di filosofinya, ya itu masalah yang dapat diselesaikan. Menurut saya juga ya Mr. Simonet tuh bisa menyelesaikan masalahnya yang tadi, yang dia bisa memaafkan kesalahan ayahnya, dan dia tahu bagaimana caranya
uh, untuk mau mulai membuka dirinya gitu, membuka dirinya kepada orang lain, dan mau belajar untuk menerima dan mencintai seseorang juga. Nah, kalau sedangkan masalah yang tidak dapat diselesaikan adalah itu yang luka bakar yang dialami, karena bagaimanapun itu sudah menjadi dalam tanda petik cacat fisik yang kenyataannya harus dia terima dan harus dia jalani semenjak dia mendapatkan luka bakar itu sampai dia sudah dewasa. Nah, lalu dari filosofi selanjutnya ada patologi, yaitu individu yang bermasalah atau yang tidak sehat. Nah, dalam pendekatan Gestalt, patologinya itu adalah unfinished business atau masalah yang tidak selesai-selesai. Nah, kalau dalam cuplikan tadi yang menayangkan Mr. Simonet dan Mrs. Arlene, menurut saya masalah yang tidak selesai dalam diri Mr. Simonet adalah dia masih belum memaafkan kesalahan ayahnya gitu. Ya kan memang pada dasarnya manusia itu tidak sempurna ya, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, tapi di sini bagaimana caranya kita mau menerima kelebihan maupun kekurangan dari manusia itu, khususnya dari orang-orang yang kita sayangi, dari keluarga kita sendiri, dari teman, dari pacar, dari saudara dan lain-lain. Nah, itu patologinya. Dan selanjutnya ada tujuan dari pendekatan Gestalt. Nah, tujuan yang harus dicapai oleh konselor jika ingin membantu Mr. Simonet ya, jika ingin membantu Mr. Simonet yang dalam tanda petik misalkan Mr. Simonet ini bertemu dengan seorang konselor, dia ingin bagaimana sih caranya saya bisa menyelesaikan masalah saya gitu. Nah, di sini tujuannya adalah membantu individu untuk agar dia dapat menyelesaikan unfinished business-nya, yaitu masalah yang tidak selesainya. Nah, jadi konselor bersama konseli bersama-sama untuk bagaimana caranya untuk mewujud nyatakan tujuan itu, yaitu agar Mr. Simonet dapat menyelesaikan unfinished business-nya. Nah, selanjutnya strateginya adalah di sini konselor berperan sebagai artistic participant yang memiliki peranan dalam menciptakan hidup baru konseli. Nah, menurut saya ketika konselor mulai memberikan proses konseling bersama Mr. Simonet, dalam tanda petik Mr. Simonet adalah kliennya konselor ini. Nah, di sini peran konselor, strategi konselor yang dapat dilakukan adalah dia sebagai artistic partisipan, yaitu partisipan yang artistik, yang ada seni, yang memiliki jiwa seni. Cuma menurut saya seninya itu mungkin dalam artian dia mungkin bisa melakukannya dalam sebuah drama. Nah, untuk bagaimana sih caranya agar konseli itu mulai menciptakan hidup baru dan mau merubah sikapnya yang kurang baik, yang yaitu yang seperti yang dialami oleh Mr. Simonet, bahwa dia terhindar, dia tertutup, dia takut untuk mencintai seseorang karena luka bakar yang dia miliki itu. Nah, di sini peran konselor itu mungkin konselor bisa melakukan sebuah drama kecil antara dia dan konseli, dan di sini peran konselor adalah dia sebagai seorang partisipan agar konseli itu dapat membuat suatu sikap baru, suatu hidup yang baru di mana dia lebih mulai mau membuka dirinya, mau mengatasi rasa mindernya dengan dia berani terbuka, dan dia mau untuk mencintai seseorang, mau menerima seseorang, dan tidak perlu lagi takut untuk kayaknya nih orang nih bakalan ninggalin gue nih kalau dia tahu
luka bakar yang gua miliki nih, kayak gitu ceritanya. Nah, berikutnya ada teknik, yaitu teknik apa yang akan digunakan oleh konselor dalam membantu Mr. Simonet ini, kliennya. Nah, tadi kan saya udah sempat ada mention, ada drama sedikit nih. Nah, dalam teknik ini, selain saya menggunakan teknik dari pendekatan Gestalt sendiri, ada juga teknik yang akan saya gunakan dari konseling seni. Apa itu? Nah, yang akan saya gunakan adalah kalau dari terapi Gestalt adalah kursi kosong, sedangkan kalau dari teknik konseling seni adalah bermain drama. Nah, tadi kan saya sudah singgung sedikit tentang drama. Nah, selain strategi tadi, strategi itu pun juga bisa dilanjutkan dengan teknik ini, yaitu bermain drama. Menurut saya, konselor tuh dapat melakukan drama kecil-kecilan dengan si konseli, yaitu Mr. Simonet ini, yaitu bagaimana konseli itu menggambarkan situasinya ini ketika dia mengalami luka bakar itu, kronologi yang tadi yang sudah jadi film. Nah, jadi itu konseli atau Mr. Simonet itu bisa meragakan ulang bersama dengan konselor. Nah, misalkan konselor itu menjadi ayahnya konseli dan konseli yang menjadi dirinya sendiri, dan di sini tuh ada teknik bermain peran atau bermain drama, maksudnya bermain drama. Nah, dimana jadi tuh konselor tuh tahu apa sih yang dilakukan, yang dikatakan oleh ayahnya konseli ketika kejadian itu berlangsung atau terjadi. Nah, dan di sini jadi konselor tahu bagaimana kronologinya dengan jelas, dan konselor itu membantu konselor untuk mengetahui ini loh kronologinya tuh seperti ini, saya mengalami luka bakarnya itu. Nah, tadi yang diceritakan bahwa bapaknya ini pemabuk dan selalu mukul Mr. Simonet dengan ibunya, tapi ketika ibunya mau minta pisah, bapaknya malah menangis-nangis memohon jangan pisah, dan akhirnya ibunya pun selalu menerima bapaknya kembali. Nah, di sini tuh inilah yang menjadi hal yang dibenci oleh bukan dibenci, dia mempertanyakan, dia itu bingung kenapa ibunya selalu menerima ayahnya kembali, padahal ayahnya itu ya seperti itu. Mungkin ibunya punya harapan bahwa ayahnya akan berubah, ternyata tidak gitu. Ayahnya pun tidak berubah, selalu ya minum, mabuk. Dan nah, di sini akhirnya konselor tuh tahu, oh ternyata seperti ini kronologinya. Nah, dari sini setelah bermain drama, setelah kita menerapkan teknik konseling seni, nah kita bisa melanjutkan dengan teknik dari pendekatan Gestalt, yaitu kursi kosong. Nah, setelah konseli dan konselor melakukan drama atau bermain peran, nah di sini konselor meminta konseli untuk menghadirkan sosok ayahnya di sebuah kursi yang konselor taruh di depan. Kursi itu kursi kosong. Nah, tapi di sini konselor tuh meminta konseli untuk menghadirkan sosok ayahnya, dan konselor meminta konseli untuk mengungkapkan apa sih yang mau kamu katakan pada ayah kamu gitu. Nah, mengapa? Nah, supaya konseli itu mulai melakukan katarsis ya. Katarsis itu jadi dia mengungkapkan perasaan yang kesal, perasaan sedih, kecewa, marah, dan dilanjutkan dengan perasaan lain, mungkin dia menangis atau mungkin dia akhirnya bisa tersenyum lagi. Nah, jadi kita meminta konseli atau Mr. Simonet untuk menghadirkan sosok ayahnya dan meluapkan segala perasaan yang dialaminya, termasuk sakit hatinya dia ketika ayahnya melakukan itu kepadanya, ya, memberikan luka bakar itu kepada Mr. Simonet, sampai akhirnya dia menjadi pribadi yang minder dan tertutup. Nah, sampai akhirnya Mr. Simonet melakukan katarsis lewat kursi kosong ini. Nah, setelah itu kita lihat apakah sebagai konselor kita lihat apakah ada perubahan setelah kita melakukan kedua teknik ini, drama dan
kursi kosong. Nah, kita lihat di pertemuan selanjutnya, atau mungkin kita bisa lihat setelah dia melakukan itu, apakah kamu merasa lega, apa sih yang kamu rasakan ketika kamu menceritakan, kamu bertanya pada ayahmu, kenapa sih kamu begini, kenapa kamu melakukan hal itu kepada aku. Nah, misalkan seperti itu teman-teman. Dan harapannya sih pasti adalah semoga teknik yang telah dilakukan dan yang telah diberikan oleh konselor itu dapat mencapai tujuan dari pendekatan ini, yaitu adalah agar konseli dapat menyelesaikan unfinished business-nya atau masalah yang tidak selesai itu menjadi selesai, yaitu adalah konselor mau memaafkan kesalahan ayahnya, dan konselor mau meluapkan gitu loh isi perasaan sakit hatinya yang sudah dia rasakan dari dia masih kecil, dari umur 16 tahun sampai mungkin dalam film itu umurnya sudah dia 30 akhir atau 40 awal ya seperti teman-teman. Nah, cukup lama kan teman-teman tuh, sekitar 20 tahun lebih tuh Mr. Simone tuh memendam rasa sakit hati itu, dan ya selain luka bakar dan rasa sakit hati itu yang mungkin lebih menyakitkan ya, karena itu nggak sembuh-sembuh dan nggak selesai-selesai. Nah, oke teman-teman, sekian analisis kasus salah satu tokoh utama dari film Pay It Forward, yaitu Mr. Simonet, dengan pendekatan konseling gestalt dan dengan menerapkan teknik konseling seni, yaitu drama terapi. Nah, semoga apa yang telah saya jelaskan di video ini dapat berguna bagi teman-teman, khususnya bagi para mahasiswa yang juga sama seperti saya yang saat ini sedang berkuliah di jurusan bimbingan dan konseling. Semoga kita dapat membantu konseling kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang mandiri, yang mampu menyelesaikan masalahnya, dan dia mempunyai hidup dan tingkah laku yang baru. Nah, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Saya mohon kritik dan sarannya jika selama saya menjelaskan semuanya dalam video ini mungkin ada yang kurang atau ada yang ini keliru nih. Nah, teman-teman bisa menyampaikan itu di kolom komentar. Nah, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Pak Raksel yang telah membantu kami mahasiswanya dalam mata kuliah konseling seni ini, sehingga kami boleh melakukan video talk ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya teman-teman. Semoga saya bisa melakukan video talk yang lain lagi dengan analisis kasus yang lain dan dengan pendekatan konseling yang lain. Sampai jumpa teman-teman, see you, bye bye.